Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Dr. Novi Satria Praja MPD. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga baik-baik saja walaupun masih di masa pandemi COVID-19 ini. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Mila Istiqomah. Saya mahasiswa Universitas Kuningan, jurusan Pendidikan Ekonomi yang alhamdulillah sekarang saya menduduki semester 5. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya akan berbicara atau lebih tepatnya sharing kepada teman-teman mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita menjelaskannya, atau lebih tepatnya sebelum kita sharing, ada orang bijak yang mengatakan bahwa pendidikan bukan persoalan kita pergi ke kampus atau pergi ke sekolah, namun persoalan menambahnya wawasan atau menyerap ilmu kehidupan, yang artinya bahwa pendidikan sangat penting walaupun di situasi pandemi COVID-19 ini. Kita, khususnya mahasiswa, tidak boleh tertinggal oleh pendidikan karena adanya virus COVID atau virus corona. Yang kedua, orang bijak mengatakan bahwa ilmu bukanlah ilmu yang harus dihafal, tetapi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, maka harus dilandasi atau didasari dengan ilmu. Dan bagaimana sih cara untuk menyampaikan secara efektif? Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan berbicara atau lebih tepatnya sharing kepada teman-teman semua yang ada di sini tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin teman-teman sudah tahu COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya bahkan sampai mematikan. Mungkin dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa mungkin pembelajarannya melalui belajar online atau kuliah online atau bahasa kerennya kuliah online. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa ya itu kuliah online. Kuliah online adalah kuliah yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran para mahasiswa atau para mahasiswi sekarang, dengan menampilkan video, audio, rekaman, tulisan di berbagai aplikasi. Contohnya dalam aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Map, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, saya ingin tahu dulu pendapat teman-teman mengenai kuliah online ini. Mungkin banyak yang tidak paham karena tidak efektif. Benar yang dikatakan saudari Dina bahwa kuliah online adalah kuliah yang proses pembelajarannya melalui gadgetnya masing-masing, laptopnya masing-masing, dengan situasi jarak jauh, dengan keterbatasannya waktu, metode belajar yang kurang tepat, atau sinyal yang kurang bagus. Itu salah satu kendala pada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran online, serta yang berakibat kepada mahasiswa atau mahasiswi dalam proses pembelajarannya menimbulkan yang lebih tepatnya ketidakpahaman dalam proses pembelajarannya. Baik teman-teman, apakah ada yang berpendapat lagi? Kuliah online melatih kita untuk belajar mandiri. Benar yang dikatakan Okta bahwa belajar online atau belajar kulon melatih kita untuk belajar mandiri, lebih tepatnya menuntut kita untuk belajar mandiri di rumah tanpa mengandalkan dosen saja. Jadi mahasiswa harus lebih kreatif mencari sumber ilmu lain. Contohnya sumber ilmu dari buku, dari internet,
dari majalah, dan masih banyak lagi. Baik teman-teman, saya simpulkan pendapat teman-teman bahwa tadi ada yang berpendapat bahwa kuliah online adalah kuliah yang menimbulkan banyaknya ketidakpahaman dalam proses pembelajaran karena pembelajarannya kurang efektif. Ada yang berpendapat lagi bahwa kuliah online adalah kuliah yang menuntut kita belajar lebih mandiri. Itu benar yang dikatakan teman-teman bahwa kuliah online adalah kuliah yang menuntut kita untuk belajar lebih mandiri. Tetapi itu semua sebuah tantangan, khususnya kita sebagai mahasiswa dan dosen. Kuliah online ini memang salah satu jalan keluar diterapkannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kebanyakan dosen yang hanya memberikan tugas dan materinya saja tanpa mereka jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman yang telah saya tadi jelaskan. Benar. Mungkin benar karena kita sebagai mahasiswa-mahasiswi mengalaminya. Seharusnya ketika dosen memberikan tugas dan materi itu perlu penjelasannya. Oke, no problem ketika materi tersebut bisa dipecahkan oleh mahasiswa. Tetapi kan ada materi atau mata kuliah yang harus atau yang perlu penjelasan dari dosen. Contohnya dalam mata pembelajaran perpajakan, statistika, itu kan pembelajaran yang bersifat hitungan. Itu kan perlu penjelasan dari dosen, tidak bisa di kuliah online kan. Mata kuliah perpajakan atau statistika yang bersifat hitungan di kuliah online kan pasti mahasiswa akan kebingungan atau merasa kesusahan karena ini bersifat harus penjelasan dari dosennya gitu. Bicara tentang kuliah online atau kulon pasti banyak kelebihan dan kekurangannya. Kita berbicara dulu tentang kelebihannya. Yang pertama, mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran online. Bicara tentang kuliah online atau kulon, pasti banyak kelebihan dan kekurangannya. Kita berbicara dulu tentang kelebihannya. Yang pertama, mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran online di mana saja dan kapan saja. Yang mahasiswa ada di rumah, mungkin mereka melaksanakan pembelajaran yang di rumah. Ketika mahasiswa berada di luar rumah, mereka juga bisa mengakses pembelajarannya di luar rumah dan kapan saja. Kedua, kelebihannya dapat menghemat biaya transportasi mahasiswa atau mahasiswi yang berada di luar kota. Ketika mungkin perkuliahan konvensional atau kuliah tatap muka, mungkin yang tadinya mahasiswa yang berada di luar kota melakukan kuliah konvensional atau kuliah tatap muka menghabiskan biaya transportasi 40.000 karena masih di masa pandemi COVID-19 ini yang tadinya mahasiswa mengeluarkan biaya transportasi 40.000, mereka berdiam di rumah tidak mengeluarkan biaya transportasi. Itu meringankan mahasiswa. Kelebihan yang ketiga, melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab pada pembelajarannya, pada proses pembelajarannya, serta pada tugas-tugas yang ia kerjakan. Yang keempat, waktu perkuliahan secara kulon atau kuliah online lebih singkat dibandingkan kuliah konvensional atau kuliah tatap muka. Misalnya kuliah tatap muka yang biasanya 2 jam, karena kuliah online cuma memerlukan 1 jam. Dan yang kelima, kelebihannya adalah melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab. Yang telah tadi dijelaskan, bertanggung jawab pada tugasnya yang diberikan oleh dosen. Berbicara tentang kuliah online, tadi saya telah jelaskan ada kelebihan dan kekurangannya. Berbicara tentang kuliah online, tadi saya telah jelaskan ada kelebihan dan kekurangannya.
Saya sekarang ingin menjelaskan tentang kekurangan kuliah online. Yang pertama mungkin kuliah online mahasiswa sangat tergantung pada internet. Benar bahwa mahasiswa sangat tergantung pada internet. Ketika jaringan internetnya buruk atau koneksinya buruk, belum lagi mahasiswa yang mempunyai rumah di dalam pedesaan, mereka akan kesusahan mendapatkan sinyal yang nantinya akan menimbulkan ketidakpahaman serta ketinggalan pembelajaran yang dosen jelaskan. Kekurangan yang kedua adalah ada mata kuliah yang tidak bisa dikuliah online kan, seperti kuliah perpajakan, kuliah sasika, atau perkuliahan yang bersifat hitungan itu tidak bisa di kuliah online kan. Itu adalah sebuah kelemahan dari pembelajaran online. Kekurangan yang ketiga adalah ketika mahasiswa tidak mempunyai kuota, mereka akan kesulitan dalam proses pembelajarannya. Jadi, meski ada kekurangan dari pelaksanaan perkuliahan online atau kuliah online, kuliah online ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya yang tadi saya sudah jelaskan, mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Sebelum saya tutup, saya simpulkan terlebih dahulu tentang pembelajaran di masa COVID-19 ini. Pembelajaran di masa COVID-19 ini, khususnya kita para mahasiswa, belajarnya menggunakan sistem kulon atau kuliah online. Dan ketika kita berbicara tentang kuliah online, pasti banyak kelebihan dan kekurangannya yang telah saya jelaskan, bahwa kelebihannya mahasiswa bisa mengakses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mahasiswa dilatih untuk berpikir mandiri dan kreatif. Yang ketiga, bisa menghemat biaya transportasi bagi mahasiswa yang jauh atau berada di luar kota. Dan selanjutnya, kelebihannya adalah perkuliahan online memerlukan waktu yang sedikit dibandingkan kuliah konvensional. Dan ketika kita berbicara tentang kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah mahasiswa tergantung pada internet. Yang kedua, ada mata kuliah yang tidak bisa dikuliah online kan. Dan yang ketiga, kekurangan dari kuliah online ini ketika mahasiswa tidak mempunyai kuota, mereka akan kesulitan atau kesusahan dalam proses pembelajarannya. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, ada bahwasanya bahwa metode tatap muka atau metode kuliah online pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung kita bagaimana sih penerapannya, dan kembali lagi kepada target mata kuliah masing-masing. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya sangat senang sekali bisa sharing bersama teman-teman semua di sini. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan menambah ilmu pengetahuan. Semoga teman-teman semua, walaupun masih di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman bisa menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.